Maka seorang muslim hendaklah kita punya sifat tawadhu dan kita menghindari untuk tidak sombong atau takabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Kita simak sebuah hadis an Ayyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Akhrajahu Muslim. Dari Ayyad bin Himar radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala awha ilayya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu, memerintahkan kepadaku untuk kamu sekalian itu tawadhu, rendah hati, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak mendalimi orang yang lain, wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan seseorang tidak sombong terhadap orang lain. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Tidak ada harta yang disedekahkan itu berkurang dan Allah tidak menambahkan kepada hamba disebabkan dia pemaaf, kecuali dia akan mendapatkan kebesaran. Dan tidaklah seseorang itu punya sifat rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada tiga hal Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, wa la yanzuru ilaihim, dan dia Allah tidak melihat pada mereka, wa lahum adzabun alim, dan mereka itu mendapatkan siksa yang besar. Siapa tiga orang itu? Syaikhun zanin, yaitu orang tua yang berzina dia,
wa malikun kadzdzab, dan penguasa yang bohong, wa ailun mustakbar, dan orang yang miskin tapi sombong dia. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beberapa hadis disebutkan bahwa sebagai seorang muslim hendaklah kita punya sifat tawadhu dan kita menghindari untuk tidak sombong atau takabur. Orang yang mempunyai sifat tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Namun apa itu sebetulnya tawadhu, rendah hati? Apakah rendah hati itu sama dengan rendah diri? Dan dari mana kesadaran rendah hati itu muncul? Dan bagaimana bentuk-bentuk rendah hati di dalam hidup dan kehidupan ini? Sidang jamaah salat subuh, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, tawadhu itu artinya rendah hati. Lawan katanya adalah sombong atau takabur. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, sementara orang yang sombong menghargai dirinya berlebihan. Kalau orang sombong menghargai dirinya berlebihan, seolah-olah dia paling. Orang yang merasa dirinya paling kaya sombong. Orang yang memandang dirinya paling berkuasa sombong dia. Begitu juga orang yang merasa dirinya paling pintar sombong dia. Jadi orang yang sombong menghargai dirinya berlebih-lebihan dari orang lain. Apakah rendah hati itu sama dengan rendah diri? Rendah hati tidak sama dengan rendah diri, karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan diri. Sekalipun dalam praktiknya orang yang rendah hati cenderung untuk merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tapi sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Itu rendah hati. Sikap tawadhu terhadap sesama manusia adalah sifat yang mulia. Dari mana lahir? Lahir dari kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala hambanya. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia membutuhkan karunia, ampunan, rahmat, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa bertahan hidup, bahkan tidak pernah ada di atas permukaan bumi kalau tidak ada rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu menyadari dirinya bahwa apa yang dimiliki dirinya, baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu jabatan, apa saja yang dimiliki oleh dirinya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus disyukurinya dengan baik. Orang yang rendah hati akan merasa dirinya seperti itu. Dalam ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang kamu miliki, nikmat yang kamu miliki, faminallah, maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah.
Tsumma idza massakumuddur fa ilaihi taj'arun. Dan apabila kemadaratan menimpa dirimu, hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Dengan kesadaran seperti ini, bahwa apa yang kita miliki bahwa sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesadaran itu kita miliki, tidak pantas bagi seseorang itu untuk sombong di hadapan manusia, apalagi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa keutamaan tawadhu itu? Keutamaan tawadhu itu disebutkan, pertama, derajat orang tawadhu adalah mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawadhu' la yazidul 'abdu illa rif'ah." Rendah hati itu tidak menambah kecuali ketinggian. Wa tawadhu', karena itu rendah hatilah kalian, yarfa'ukumullah, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Rawahu Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Yang kedua, orang yang tawadhu dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan beberapa ciri-ciri ibad ar-Rahman, hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang pengasih dan penyayang adalah apabila mereka berjalan tidak sombong. Apa bentuk-bentuk tawadhu? Profesor Dr. Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akhlak, beliau menyampaikan bahwa bentuk-bentuk tawadhu itu pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang level atau statusnya sama, nonjol-nonjol. Yang kedua, kata beliau, berdiri dari tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu daripada dirinya dan mengantarkannya ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Apabila ada orang yang saleh, berilmu, punya kelebihan, maka kita tidak ada segan-segannya berdiri menyambut dia, mempersilahkan bertutur kata dengan baik. Dan apabila dia minta diri untuk keluar, kita antar dia sampai di mana dia, kita antar sampai ke depan pintu paling tidak, atau ke depan majelis paling tidak. Itulah ciri orang yang rendah hati, yang ketika bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Orang-orang yang biasa, orang yang kecil, yang biasa, kita bergaul sama mereka dan kita tidak merasa diri kita lebih atau besar dari mereka. Kita tidak, sama, duduk bersama, bercengkrama bersama. Itu ciri orang yang rendah hati dia. Yang keempat, mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Kalau dia sakit, walaupun orang miskin, kita pergi dia menyantuninya. Apabila dia kemalangan, kita hibur dia, walaupun status sosialnya itu lebih rendah.
Itulah rendah hati, orang yang rendah hati seperti itu. Yang kelima, mau duduk bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang cacat tubuh dan kaum duafa lainnya, serta bersedia mengabulkan undangannya. Orang yang cacat, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang alhamdulillah ada perhatian terhadap orang-orang yang disabilitas, mempunyai kekurangan. Ternyata orang yang mempunyai kekurangan dalam fisik, ternyata mereka mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang sehat. Alhamdulillah, kami punya mahasiswa yang cacat, tapi dia juara dalam membuat cerita pendek. Dia juara dalam tilawatil Quran, padahal dia disabilitas. Kami punya teman juga dulu buta, dia kuliah sama-sama. Kalau kuliah diantar dia oleh temannya, duduk dia, mendengar dia, tapi buta. Dan apabila ujian, bapak-bapak, ibu-ibu, dia diantar. Setelah diantar, dibacakan soalnya, kemudian mendengar, dia menjawab dengan lisannya, kemudian ditulis oleh kawannya jawaban. Dan masih banyak lagi orang yang disabilitas, ternyata orang-orang itu mempunyai kelebihan yang besar dibandingkan orang-orang yang sehat pada umumnya. Ada kelebihan, ya. Oleh karena itu alhamdulillah sekarang sudah mulai, dan kita duduk bersama mereka, kita ngomong bersama mereka, kita berdialog bersama mereka, tidak benar, ya. Kemudian tidak makan dan minum berlebihan dan tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Makan tidak berlebihan, ini minta maaf. Ada makan ambil banyak-banyak, kalau kenduri tadi kita tutup, wah masih banyak, udah dibuang. Ya Allah, rezeki seandainya itu diberikan kepada orang lain, berapa banyak orang yang tidak bisa makan. Ya harusnya kita begitu, orang yang rendah hati. Banyak sekali yang mubazir kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, lawan daripada tawadhu itu adalah takabur, sifat sombong dia. Sombong adalah sikap menganggap diri lebih dari melebih dan cenderung meremehkan orang lain. Karena sikapnya itu, orang sombong akan menolak kebenaran kalau kebenaran itu datang dari pihak yang statusnya dia anggap lebih rendah dari dirinya. Itulah orang yang sombong, merasa dirinya paling lebih, dan dia cenderung untuk menolak kebenaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibar batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia yang lain. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena orang yang sombong merasa dirinya benar, maka dia tidak akan mau menerima kritikan dan nasihat dari orang lain. Dia akan menutup mata dari kelemahan dirinya. Dia akan menutup telinga kecuali untuk mendengar pujian-pujian dari orang lain. Oleh sebab itu, merupakan sunnatullah kalau kemudian Allah memalingkan orang yang sombong dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam ayat dikatakan, sa'usrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha
wa iyaraw sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Al-A'raf ayat 146. Inilah ciri orang yang sombong, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku palingkan dia an ayati, dari tanda-tanda kekuasaanku. Siapa yang dipalingkan oleh Allah? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haq, yaitu mereka-mereka yang sombong di atas dunia ini tanpa kebenaran. Cirinya orang yang sombong lagi, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu bih, apabila mereka melihat setiap kekuasaan Allah, kebesaran Allah, la yu'minu biha, mereka tidak mau beriman. Wa iyarau sabila rusyd la yattakhidhuhu sabila, apabila mereka itu melihat jalan kebaikan, la yattakhidhuhu sabila, dia tidak mau menjadikannya sebagai jalan hidupnya, enggak mau. Tapi wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila, dan apabila mereka melihat jalan kesesatan, mereka menjadikan jalan hidupnya dengan kesesatan itu. Mengapa begitu? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu lalai, lupa. Karena jauh dari kebenaran, maka orang yang sombong tidak akan masuk surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sedikit kesombongan, sedikit saja kesombongan, tidak akan masuk surga dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bentuk-bentuk takabur? Dikatakan juga, kalau mendatangi suatu majelis dia ingin dan senang kalau para hadirin berdiri mengeluk-elukannya, menyambutnya, mengeluk-elukannya. Dalam hadis dikatakan, rawahul Bukhari, man ahabba ayatamassal lahu rijal qiyaman falyatabawwa' maq'atu minan nar. Barang siapa seseorang yang ingin agar dia disambut, dieluk-elukan, falyatabawwa' maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya di neraka dia. Itu ciri orang yang sombong. Kalau berjalan dia ingin ada orang yang di belakangnya untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat dan lebih mulia dia. Yang ketiga, tidak mau mengunjungi orang yang statusnya lebih rendah dari dirinya, enggak mau. Kemudian yang keempat, merasa malu dan hina mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan kalau berbelanja tidak mau membawa barangnya sendiri karena takut merendahkan dirinya. Itulah kadang-kadang di dalam diri seorang ada yang sifat sombong seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati kita, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita agar supaya kita mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, dan kita terhindar dari sikap sombong. Tidak ada rendah hati kecuali untuk meningkatkan dirinya akan merasa diangkat oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersikap tawadhu dan hindari sifat sombong, walaupun
sedikit, jangan sampai ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا
في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا